Mari kita menjadi apologet konstitusi dan apologet demokrasi yang saat ini telah dihancurkan dan dirusak dengan sangat parah oleh seorang makhluk yang bernama Joko Widodo atau Jokowi, yang saat ini adalah Presiden ke-7 Republik Indonesia sejak 20 Oktober 2014 sampai dengan 20 Oktober 2024. Kenapa saya katakan demikian? Karena buat apa sih kita terus-menerus mengapologet untuk hal-hal yang menurut saya memang sebaiknya nggak usah gitu loh. Karena hanya akan memancing konflik sosial dan ketegangan sosial yang baru di masyarakat. Mohon maaf saya ngomong ini apa adanya, karena pembegalan demokrasi di Indonesia, pembunuhan demokrasi di Indonesia, ya kan, ini sudah fatal gitu loh. Yang terbaru, ada satu produk ajaib dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, yang menterinya Bapak Budi Aris Setiadi. Yang kita tahu beliau masuk dalam tim kampanye nasional Cawapres Prabowo Subianto Gibran Rakabuming. Dan beliau ini adalah orang lama di kalangan relawan pendukung Jokowi. Beliau ketemu Projo, ya. Produk ajaibnya adalah kalau kita keselip dikit, kita keseleo dikit, ya, bisa-bisa akun medsos kita hilang dalam sekejap. Jadi udah kelacak ISP-nya, nomor HP-nya, semuanya yang kita pakai ini terancam gak bisa lagi dipakai buat bikin akun lagi. Kalau akun medsos kita tiba-tiba hilang karena keseleo dikit, ya. Misalkan keseleo lidah, niatnya memberikan kritik tapi malah ditafsirkan menghujat gitu kan, pemerintah terutama, menghujat pemerintah terutama, dan lain-lain. Ini bisa parah banget ini efeknya. Dan mohon maaf, kalau akun medsos kita hilang, ya gimana kita mau bersosialisasi, gimana kita mau berkampanye politik, gimana kita mau mensyiarkan agama, gimana kita mau membuat konten yang mengedukasi dan mendidik masyarakat kalau produk ajaib ini lolos. Makanya saya bilang produk ajaib. Kenapa? Karena munculnya baru-baru menjelang Pilpres ini, menjelang Pilpres Indonesia 2024 ini. Kenapa nggak dari dulu? Kenapa nggak dari kemarin? Kenapa baru sekarang dimunculkan? Makanya membuat persepsi orang tuh jadi seakan-akan ini si makhluk Jokowi ini hendak mematikan demokrasi. Saya ingatkan sekali lagi, ya. Sejak tahun 1998, Indonesia ini telah memilih jalannya sendiri menjadi sebuah negara yang berdemokrasi secara terbuka, di mana semua orang, tanpa memandang dia elit kah atau bukan, dia orang berkuasa atau bukan, ya, dia orang berpengaruh kah atau bukan, jadi bebas bersuara, bebas berekspresi, bebas berpendapat, bebas beropini, bebas berpemikiran, jangan dituangkan. Karena sekali lagi teman-teman, saya ingatkan, the nature of democracy is noisy. Hakikat dari demokrasi adalah berisik atau bising. Itu sudah hakikat dari demokrasi. Itu sudah nature atau natur dari sebuah demokrasi.
suka tidak suka, itu adalah natur dari demokrasi secara terbuka, bukan secara tertutup, terbuka. Jadi menurut saya wajar ya kalau ruang demokrasi itu, apalagi ruang demokrasi di dunia digital itu diramaikan dengan hal-hal yang kita nikmati sekarang, hal-hal yang kita lakukan sekarang. Tapi di Indonesia ini mohon maaf, ada aja orang yang usianya di atas 50 tahun yang anti terhadap itu. Dan apa yang dilakukan Jokowi saat ini seakan membenarkan pernyataan Lee Kuan Yew bahwa demokrasi ala Barat tidak cocok untuk Asia. Dan dikutip lagi oleh Pak Harto. Padahal sekali lagi saya sampaikan, hakikat dari demokrasi adalah sama dimanapun berada. Definisi pengertian dan maksud dan tujuan demokrasi itu di mana-mana sama aja gitu loh. Yang beda adalah cara menjalankannya dan bagaimana cara mengaplikasikannya dan cara memahami dari demokrasi itu sendiri. Jangan sampai seperti mana yang dikutip oleh Samuel Huntington dalam karya agungnya Clash of Civilization, benturan peradaban, ini menjadi kenyataan bahwa Indonesia adalah negara miskin yang tidak pernah bisa berdemokrasi. Dan Indonesia juga bukan negara Kristen Protestan yang sebagaimana disebut oleh mendiang Samuel Huntington yang lebih bisa berdemokrasi. Jangan sampai itu terjadi apa yang diutarakan oleh Samuel Huntington itu tadi. Tapi apa yang membuat Indonesia tidak bisa berdemokrasi adalah karena tingkat kemakmurannya belum tinggi. Huntington pernah bilang, suatu negara akan berdemokrasi ketika suatu negara telah mencapai tingkat kemakmuran tertentu. Artinya negaranya sudah makmur, baru rakyatnya bisa berdemokrasi secara terbuka dan utuh, penuh, gitu, atau full demokrasi. Nah kalau di Indonesia ini negara belum makmur, disuruh demokrasi. Kalau Huntington tuh masih ada di tengah-tengah kita, mungkin udah ketawa kali dengan uraian saya ini. Ya karena inilah Indonesia memanggil untuk berapologetika dan berdialektika menjaga demokrasi Indonesia. Menjaga demokrasi di Indonesia itu kembali ke jalan yang benar, kembali ke jalan menghormati hak asasi manusia, kebebasan sipil, kebebasan berbicara, kebebasan berpikir, kebebasan berpandangan, kebebasan berekspresi, kebebasan bersuara, kebebasan berserikat, dan juga kebebasan untuk berpolitik. Mungkin itu dari saya, sekian dan terima kasih.